Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Buat opening sinematik penuh misteri tentang masa ketika Bali dan Jawa masih satu daratan. Langit gelap, gunung bergetar, para resi meramalkan bencana besar yang akan mengubah peta dunia. Nada epik dan menggugah rasa ingin tahu. Pada masa yang begitu tua hingga belum tercatat oleh waktu, dua pulau besar di selatan Khatulistiwa masih menyatu sebagai satu daratan luas yang hijau dan berdenyut oleh energi alam. Hutan-hutan lebat membentang tanpa putus, dari pegunungan berkabut hingga dataran hangat di tepi samudra. Sungai-sungai jernih mengalir seperti urat kehidupan, memantulkan cahaya matahari keemasan setiap pagi. Burung-burung berwarna terang melintas di langit biru, dan kabut tipis turun perlahan setiap fajar, menyelimuti bumi dengan ketenangan yang sakral. Penduduk kuno menyebut tanah itu sebagai tanah seimbang, tempat di mana manusia, roh leluhur, dan kekuatan alam hidup berdampingan. Mereka membangun pemukiman dari kayu dan batu, menghadap gunung-gunung yang dianggap sebagai tiang penyangga langit. Asap dupa selalu naik dari pelataran suci, membawa doa agar keseimbangan tetap terjaga. Tak ada yang berani merusak hutan sembarangan, sebab setiap pohon dipercaya memiliki penjaga. Di tengah daratan itu berdiri sebuah gunung agung, puncaknya sering tertutup awan berputar. Dari lerengnya memancar mata air hangat yang tak pernah kering. Para tetua berkata gunung itu adalah pusat napas dunia. Bila ia gelisah, seluruh daratan akan ikut bergetar. Karena itulah para resi dan penjaga adat bermeditasi di gua-gua sekitarnya, mendengarkan bisikan bumi. Seorang pemuda penjaga hutan bernama Wira sering ditugaskan mengantar persembahan ke mata air suci. Setiap perjalanan membuatnya merasakan getaran halus di tanah, seperti detak jantung raksasa jauh di bawah kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya. Namun hari demi hari, getaran itu terasa makin jelas. Burung-burung tiba-tiba terbang rendah. Kawanan rusa berpindah tanpa sebab. Bahkan angin bertiup dengan arah yang berubah-ubah. Suatu pagi, saat matahari baru muncul separuh, Wira melihat permukaan mata air bergetar membentuk lingkaran-lingkaran kecil, padahal tak ada batu yang jatuh. Airnya memancarkan uap lebih tebal dari biasanya. Ia berlutut, menyentuhnya, hangatnya meningkat, hampir seperti darah yang baru mengalir. Ia bergegas kembali ke pemukiman dan melapor kepada para tetua. Mereka saling berpandangan dengan wajah tegang. Genderang kayu dipukul pelan, tanda berkumpul. Sore itu, seluruh warga duduk melingkar di pelataran batu. Sang resi tertua memejamkan mata lama sekali sebelum akhirnya berbicara lirih, keseimbangan mulai condong. Ada beban besar di perut bumi. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah tembaga. Awan menggumpal seperti asap. Untuk pertama kalinya dalam ingatan siapapun, puncak Gunung Agung mengeluarkan garis cahaya merah tipis saat malam turun. Tak seorang pun tahu bahwa itu adalah pertanda awal perubahan besar, perubahan yang kelak akan membelah daratan, memisahkan saudara tanah menjadi dua pulau, dan mengubah kisah manusia selamanya. Hari-hari setelah cahaya merah muncul di puncak gunung tak lagi terasa sama. Udara menjadi lebih berat, seolah mengandung bisikan yang tak terdengar namun menekan dada. Embun pagi yang biasanya jernih kini terasa lengket di daun, dan suara hutan berubah nada, tidak lagi merdu, melainkan seperti peringatan yang ditahan. Getaran kecil mulai datang lebih sering. Bukan gempa besar yang merobohkan, melainkan denyut halus berulang, seperti langkah raksasa yang berjalan jauh di bawah lapisan tanah. Tempayan air di rumah-rumah bergetar pelan. Lampu minyak bergoyang tanpa angin. Anak-anak terbangun di malam hari karena tempat tidur mereka berdesir halus. Para pemburu kembali lebih cepat dari biasanya. Mereka melaporkan kawanan hewan bergerak ke arah yang tak lazim, menjauh dari gunung, meninggalkan sumber air terbaik. Burung-burung bermigrasi tanpa pola musim. Bahkan serangga malam yang biasanya riuh kini jarang terdengar.
Wira merasakan perubahan itu setiap kali ia melangkah ke jalur hutan. Tanah yang dulu terasa padat kini kadang lunak, kadang bergetar seperti kulit genderang. Di dekat mata air suci, uap semakin tebal, dan bau belerang samar mulai tercium. Airnya tak lagi sebening dulu, ada kilau kemerahan ketika terkena cahaya. Para tetua memutuskan mengadakan ritus pendengaran bumi, upacara langka yang hanya dilakukan ketika tanda-tanda alam saling bertabrakan. Seluruh warga diminta membawa persembahan, beras, bunga hutan, air sungai, dan abu kayu tua. Pelataran batu dibersihkan. Lingkaran simbol digambar dengan kapur putih dan tanah merah. Saat malam turun, api unggun dinyalakan di 4 penjuru. Para resi duduk menghadap gunung dengan mata tertutup. Genderang dipukul lambat, mengikuti irama detak jantung manusia. Asap dupa naik lurus tanpa goyah, tanda energi di udara sedang tegang. Mantra dilantunkan berjam-jam. Nada rendah dan panjang membuat dada bergetar. Banyak warga merasakan telapak kaki mereka panas, seolah tanah memancarkan suhu dari dalam. Beberapa anak menangis tanpa tahu sebab. Anjing-anjing melolong bersahut-sahutan ke arah lereng. Di tengah ritual, tanah berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Retakan rambut muncul di permukaan pelataran batu, membelah garis simbol yang digambar. Genderang berhenti serempak. Semua mata terbuka. Sang resi tertua menempelkan telapak tangannya ke tanah, lalu menarik napas tajam. Wajahnya pucat ketika berdiri. Dengan suara berat ia berkata, perut bumi menanggung beban yang tak seimbang. Ada masa yang harus dipindahkan, atau daratan ini sendiri yang akan pecah. Bisik ketakutan menyebar di antara warga. Tak seorang pun pernah mendengar ramalan sekeras itu. Langit malam mendadak menyala oleh kilat tanpa hujan. Dari arah gunung, terdengar suara dalam, bukan ledakan, bukan runtuhan, melainkan gema panjang seperti batu raksasa bergeser perlahan. Wira menatap ke arah puncak yang berpendar merah di balik awan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kagum. Ia merasakan firasat perpisahan. Keesokan paginya, kabut tidak turun seperti biasa. Lereng gunung tampak jelas hingga ke puncak, seolah langit sendiri menyingkir untuk memperlihatkan sumber kegelisahan. Cahaya merah yang sebelumnya hanya berupa garis kini menjadi pijar yang bernapas, membesar dan meredup seperti bara raksasa. Tanah kembali bergetar, kali ini cukup kuat hingga dedaunan berjatuhan tanpa angin. Para tetua sepakat memanggil satu-satunya pertapa yang diyakini mampu berbicara langsung dengan napas bumi, seorang resi pengembara yang telah lama meninggalkan pemukiman dan berdiam di gua batu hitam di sisi barat daratan. Ia dikenal dengan nama Resi Giriwara, penjaga ilmu penyimbang beban dunia. Konon, ia telah bersemedi begitu lama hingga rambut dan janggutnya memutih seperti akar gantung. Wira dipilih menjadi penunjuk jalan karena paling sering keluar masuk hutan dalam. Bersama 3 tetua, ia menempuh perjalanan menembus jalur sunyi. Sepanjang jalan mereka menemukan tanda aneh. Batu-batu terbelah rapi, genangan air hangat di tempat yang biasanya kering, dan burung-burung bertengger diam tanpa suara. Gua batu hitam itu akhirnya terlihat menjelang senja. Di depannya tumbuh satu pohon tua yang separuh batangnya membatu. Di sanalah Resi Giriwara duduk, seolah sudah menunggu. Matanya terbuka bahkan sebelum rombongan memberi salam. Aku sudah mendengar langkah perut bumi, katanya tenang. Kalian datang karena daratan ini kelebihan beban. Para tetua menunduk hormat. Mereka menceritakan retakan simbol, mata air memanas, dan cahaya puncak gunung. Sang resi mengangguk pelan, lalu menempelkan telapak tangannya ke tanah gua. Hening panjang terjadi, bahkan serangga pun tak berbunyi. Ada masa api yang terkurung terlalu lama, ujarnya akhirnya. Tekanan di bawah daratan ini tidak seimbang. Jika dibiarkan, pecahannya akan liar dan menelan segalanya. Beban itu harus dipindahkan, bukan dihancurkan. Dipindahkan kemana, Guru? Tanya Wira tanpa sadar. Ke sisi timur. Tanah di sana lebih ringan, tapi pemindahan itu akan meninggalkan celah. Laut akan masuk. Daratan yang kini satu akan menjadi 2. Keheningan jatuh seperti batu. Itu berarti akhir dari tanah tunggal leluhur, tanah yang kelak dikenal sebagai cikal bakal wilayah Pulau Jawa dan Bali. Para tetua saling berpandangan, diliputi dilema. Memindahkan gunung terdengar mustahil, sekaligus mengerikan.
Namun mata Resi Giriwara tidak menyimpan keraguan. Aku tidak memindahkan batu, katanya pelan. Aku memindahkan keseimbangan. Gunung hanya akan mengikuti. Malam itu juga persiapan dimulai. Lingkaran pemindahan digambar di tanah lapang menghadap gunung. Batu-batu penanda diletakkan pada 8 arah angin. Api dinyalakan dengan kayu dari pohon tersambar petir, satu-satunya kayu yang dianggap mampu membawa arus langit ke bumi. Resi Giriwara berdiri di tengah lingkaran, tongkatnya ditancapkan. Mantra yang ia ucapkan berbeda dari ritual manapun. Nadanya rendah, berlapis, seperti dua suara berbicara bersamaan. Tanah merespons. Debu bergetar. Kerikil melompat-lompat kecil. Wira merasakan tekanan di telinganya. Udara seperti menebal. Dari arah gunung terdengar bunyi geser panjang, bukan ledakan, melainkan suara berat yang bergerak. Gunung itu menjawab panggilan. Malam belum sepenuhnya gelap ketika perubahan itu mulai terlihat jelas oleh mata manusia. Pijar merah di puncak gunung membesar, lalu merambat seperti urat cahaya di sepanjang lereng. Tanah di bawah kaki seluruh warga bergetar berlapis, bukan satu guncangan, melainkan gelombang yang datang bergantian, seperti napas raksasa yang terbangun dari tidur purba. Lingkaran ritual masih menyala. Api di 8 penjuru menjilat lebih tinggi walau tak ada angin. Resi Giriwara tetap berdiri tegak di pusatnya, tongkat tertancap, kedua tangannya terbuka menghadap gunung. Mantranya kini mengalun lebih keras, berirama seperti tarikan dan dorongan. Setiap suku kata membuat udara bergetar. Wira dan para tetua mundur beberapa langkah ketika tanah di sekitar lingkaran retak halus. Dari celah itu keluar uap hangat. Bau logam dan belerang memenuhi udara. Namun anehnya, rasa takut bercampur takjub, seolah mereka sedang menyaksikan rahasia dunia dibuka perlahan. Terdengar suara dalam yang panjang, suara yang tak pernah dikenal telinga manusia. Bukan gemuruh runtuhan, bukan petir. Lebih seperti batu raksasa digeser di atas batu lain, sangat besar, sangat berat. Suara itu datang dari perut bumi, naik melalui tulang daratan. "Jangan lari!" seru salah satu tetua ketika beberapa warga panik. Ini bukan kehancuran, ini perpindahan. Di kejauhan, lereng gunung tampak bergoyang. Pepohonan di punggungnya bergetar tak serempak. Garis punggung yang selama ribuan musim tampak tetap, kini tampak bergeser. Sangat lambat, hampir tak terlihat, namun nyata. Awan di atas puncak terbelah mengikuti geraknya. Burung-burung meledak ke langit dalam kawanan kacau. Hewan-hewan hutan berlari menuruni lereng tanpa pola. Sungai yang mengalir dari mata air suci berubah arusnya, berputar sejenak sebelum menemukan jalur baru. Resi Giriwara menghentakkan tongkatnya sekali. Tanah menjawab dengan gelombang kuat. Banyak orang terjatuh. Dari retakan-retakan kecil kini muncul garis panjang yang merayap menjauh dari kaki gunung, seperti goresan cahaya merah di permukaan bumi. Beban mulai berpindah, serunya. Tahan, lingkaran tetap utuh. Para tetua segera menambahkan kayu ke api penjuru. Mantra pengikat dilantunkan bersama. Suara mereka membentuk lapisan bunyi yang menopang kerja sang resi. Langit berputar awan gelap, namun tak menurunkan hujan, hanya kilat tanpa suara yang menyala putih kebiruan. Pergerakan gunung kini tampak jelas. Bukan meluncur cepat, melainkan menggeser, seperti perahu raksasa yang dilepaskan dari lumpur. Setiap jengkal gerak memicu retakan baru di tanah datar. Batu-batu terangkat sedikit lalu jatuh kembali. Debu naik membentuk kabut coklat. Wira menahan napas saat melihat satu bukit kecil di sisi timur terangkat setinggi rumah, lalu turun kembali di tempat berbeda, seolah tanah di bawahnya mengalir seperti cairan kental. Dunia terasa tidak padat lagi, melainkan lentur dan hidup. Namun semakin besar perpindahan itu, semakin liar reaksi daratan. Retakan-retakan kecil mulai saling terhubung, membentuk garis panjang yang membentang jauh ke utara dan selatan. Dari beberapa celah, cahaya merah menyala dari dalam. Salah satu tetua berbisik dengan suara gemetar, jika garis itu terus membuka, laut akan menemukan jalannya. Resi Giriwara tidak menjawab. Mantranya makin keras. Urat di lehernya menegang. Tanah kembali berguncang, kali ini lebih dalam. Gunung itu benar-benar sedang bergerak, dan daratan mulai membayar harganya. Fajar tidak pernah benar-benar tiba pagi itu.
Cahaya matahari terhalang lapisan debu dan uap yang menggantung tebal di langit. Seluruh daratan tampak seperti berada di antara malam dan siang, temaram kemerahan, berdenyut oleh pijar dari perut bumi. Getaran kini tidak lagi berlapis halus. Guncangan datang dalam hentakan berat yang membuat lutut sulit berdiri tegak. Pergerakan gunung telah melambat, tetapi dampaknya justru membesar. Garis-garis retakan yang semula seperti goresan tipis kini melebar menjadi celah terbuka. Dari dalamnya memancar cahaya merah oranye, disertai semburan uap panas. Suara mendesis keluar tanpa henti, seperti ribuan napas dilepaskan sekaligus. Wira membantu warga menjauh dari jalur retakan, namun garis itu terus memanjang, membelah hutan, memutus jalan setapak, dan mematahkan akar-akar pohon tua. Satu pohon raksasa terbelah tepat di tengah batangnya, jatuh ke dua sisi berbeda, seolah dipotong pisau tak kasat mata. Tanah tidak lagi menahan diri, kata seorang tetua dengan wajah pucat. Ia sedang membuka jalannya sendiri. Di pelataran ritual, Resi Giriwara masih berdiri, tetapi napasnya kini berat. Tongkatnya bergetar di tangannya. Lingkaran simbol di tanah sudah terpotong di beberapa titik oleh retakan kecil. Api penjuru menyala tidak stabil, kadang membesar, kadang hampir padam, seakan ikut merasakan ketegangan bumi. Tiba-tiba terdengar bunyi pecah yang jauh lebih keras dari sebelumnya, ledakan tumpul dari kedalaman. Tanah terangkat sepersekian detik, lalu jatuh kembali. Banyak orang terlempar. Dari arah barat hingga timur, satu garis retakan utama terbuka sekaligus, jauh lebih lebar dari yang lain. Panjangnya melintasi lembah dan perbukitan seperti luka raksasa. Dari celah itu keluar semburan uap dan batu pijar. Tidak setinggi letusan gunung, tetapi cukup untuk membuat udara bergelombang panas. Wira menutup wajahnya dengan kain. Saat ia menatap lagi, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya membeku. Dasar retakan itu tidak terlihat. Terlalu dalam, terlalu gelap, hanya disinari kilau merah bergerak. Tanah di kedua sisi garis besar itu mulai bergeser saling menjauh, sangat lambat, namun nyata. Batu-batu di tepi celah runtuh ke dalam tanpa suara jatuh yang terdengar, seolah ditelan kedalaman. Jerit panik menyebar. Warga berlari membawa keluarga dan barang seadanya. Genderang peringatan dipukul cepat, tanda meninggalkan wilayah. Hewan ternak dilepas begitu saja. Tidak ada lagi yang mencoba menyelamatkan harta, hanya nyawa yang penting. Resi Giriwara mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah untuk terakhir kali. Gelombang getaran menyebar, menahan pergeseran agar tidak menjadi liar. Retakan tidak lagi melebar cepat, tetapi tetap terbuka, menganga seperti jurang baru. Ini celah penyeimbang, serunya dengan suara parau. Beban telah berpindah, tetapi daratan harus terbelah agar stabil. Awan gelap berputar di atas garis retakan utama. Kilat menyambar masuk ke dalam celah, bukan ke tanah. Dari kejauhan mulai terdengar suara baru, bukan dari gunung, melainkan dari arah selatan. Suara bergulung, berat, dan terus membesar. Suara ombak samudra, bergerak mendekat, seolah dipanggil oleh luka yang baru terbuka. Suara dari selatan itu semakin jelas, gemuruh panjang yang berlapis, seperti ribuan genderang air dipukul bersamaan. Dari ketinggian bukit, garis biru gelap tampak bergerak maju. Samudra tidak lagi diam di batas lamanya. Air naik dan masuk, mengikuti jalur retakan besar yang kini membentang seperti pintu terbuka. Warga yang mengungsi di dataran lebih tinggi menyaksikan dengan napas tertahan. Gelombang pertama menghantam ujung celah dengan ledakan buih putih, lalu surut sejenak, seakan mengukur kedalaman. Gelombang berikutnya datang lebih jauh, menabrak dinding retakan dan pecah menjadi pusaran yang langsung tersedot ke dalam. Air menghilang ke perut bumi, mendesis saat bertemu panas dari bawah. Uap tebal membumbung. Bau asin bercampur belerang memenuhi udara. Suara mendidih terdengar dari dalam jurang, seperti periuk raksasa di atas api. Namun samudra tidak berhenti. Gelombang demi gelombang terus mendorong masuk, dan perlahan, dasar retakan mulai terisi. Wira berdiri di tepi aman bersama para tetua. Matanya memantulkan kilau air dan api sekaligus. Laut, menjawab, katanya lirih. Bumi membuka jalan, air mengisi. Jawab tetua di sampingnya. Begitulah keseimbangan bekerja.
Resi Giriwara kini duduk bersila, kelelahan, namun masih sadar. Tongkatnya diletakkan mendatar di pangkuan. Biarkan air menutup luka, ujarnya pelan. Tanpa itu, panas di bawah akan memecah daratan tanpa arah. Sepanjang hari, air terus masuk. Retakan yang tadinya hanya garis kini menjadi jurang berair yang memanjang. Dinding-dinding tanah runtuh, memperlebar jalur. Pohon-pohon yang tumbuh di tepinya tumbang dan hanyut, berputar sebentar sebelum lenyap di pusaran. Batu besar jatuh, menimbulkan semburan tinggi, lalu tenggelam. Menjelang senja, pemandangan berubah drastis. Di antara dua sisi daratan kini terbentang jalur air lebar berasap tipis. Arusnya masih liar, berputar dan berbenturan, tetapi jelas, pemisahan telah menjadi nyata. Daratan yang dahulu satu kini terbelah dua massa besar. Tangis pecah di antara warga. Bukan hanya karena takut, tetapi karena sadar mereka menyaksikan akhir sebuah zaman. Banyak yang berlutut, menyentuh tanah, lalu menyentuh dada, salam perpisahan pada tanah leluhur yang kini terpisah sisi. Dalam hari-hari berikutnya, arus mulai tenang. Panas dari dalam berkurang setelah bersentuhan lama dengan air. Uap menipis. Warna merah di kedalaman berubah gelap. Jalur air itu menetap, mengalirkan pasang surut seperti nadi baru di antara dua pulau yang lahir dari satu tubuh lama, yang kelak dikenal sebagai Pulau Jawa di barat dan Bali di timur. Perahu-perahu sederhana dicoba diturunkan, namun arus tengah masih terlalu kuat. Belum waktunya menyeberang, kata para tetua. Luka ini masih muda. Malam pertama setelah air menetap terasa sangat sunyi. Tidak ada gempa. Tidak ada gemuruh gunung. Hanya suara arus panjang di jalur baru itu, seperti napas dunia yang akhirnya kembali teratur. Namun di hati manusia, ruang kosong baru saja terbentuk, selebar selat yang memisahkan mereka. Beberapa malam setelah jalur air baru itu terbentuk, langit kembali memperlihatkan bintang dengan jelas. Debu dan uap yang selama berhari-hari menutup cakrawala perlahan turun seperti tirai dibuka. Untuk pertama kalinya sejak gunung bergerak dan daratan terbelah, dunia terasa tenang, namun ketenangan itu berbeda. Bukan lagi tenang yang utuh, melainkan tenang yang telah berubah. Warga membangun perkemahan tetap di kedua sisi daratan yang kini terpisah. Api unggun dinyalakan setiap malam sebagai penanda, cahaya di barat menjawab cahaya di timur. Mereka belum bisa saling mengunjungi, tetapi belum siap pula melupakan. Wira duduk di tepi tebing, memandang aliran air yang kini lebih stabil. Arusnya masih kuat di tengah, namun tepinya mulai jinak. Pantulan bulan membentuk jalur perak di permukaan, seolah ada jalan cahaya yang menghubungkan dua sisi. Di belakangnya, langkah para tetua dan resi terdengar mendekat. Waktunya menetapkan penjagaan, kata Resi Giriwara yang kini tampak jauh lebih tua setelah ritual besar itu. Setiap perubahan besar harus diikat dengan janji, atau manusia akan melupakannya dan mengulang kesalahan yang sama. Sebuah pelataran batu alami dipilih di sisi barat dan satu lagi di sisi timur, saling berhadapan melintasi jalur air. Di kedua tempat itu, lingkaran sumpah dibuat dengan pola yang sama, 8 arah angin, simbol gunung, simbol air, dan garis retakan di tengah. Upacara dilakukan bersamaan saat bulan berada tepat di puncak langit. Genderang dipukul pelan dari dua sisi, suaranya saling menyahut melintasi air. Obor diangkat tinggi. Para penjaga alam, pemburu, peramu, tabib, dan pemimpin adat berdiri membentuk setengah lingkaran menghadap selat baru itu. Resi Giriwara mengangkat tangannya. Dahulu kita menjaga satu tanah. Kini kita menjaga dua saudara tanah. Terpisah raga, satu asal napas. Dari sisi barat hingga sisi timur, sumpah diucapkan serentak, dipandu irama genderang. Menjaga gunung agar tidak dilukai serakah. Menjaga hutan agar tidak dihabiskan tamak. Menjaga air agar tidak dikotori lalai. Menjaga ingatan agar tidak diputus waktu. Setiap kalimat diakhiri dengan hentakan tongkat ke batu. Getarannya merambat halus, bukan gempa, melainkan gema niat. Kemudian 2 mangkuk air diangkat, satu diambil dari mata air gunung, satu dari air selat yang baru lahir. Air itu dituang bersamaan ke tanah lingkaran sumpah. Uap tipis naik saat keduanya bersentuhan, memantulkan cahaya bulan. Mulai malam ini, ujar sang resi,
Penjaga akan lahir di kedua pulau, di barat yang kelak disebut Pulau Jawa dan di timur yang kelak dikenal sebagai Bali. Tugasnya sama, menjaga keseimbangan, meski adat tumbuh berbeda. Angin bertiup lembut melintasi air, membawa suara nyanyian dari kedua sisi yang berpadu di tengah. Banyak yang menangis, bukan karena takut, tetapi karena mengerti bahwa perpisahan tidak selalu berarti putus. Kadang ia berarti menjaga jarak agar keduanya tetap hidup. Wira merasakan sesuatu yang baru di dadanya, bukan lagi cemas, melainkan tanggung jawab. Ia melangkah maju dan menancapkan pisau hutannya ke tanah sumpah. Aku bersaksi, katanya mantap. Tanah boleh terpisah. Penjagaan tidak. Api obor meninggi seakan menjawab. Dan sejak malam itu, legenda para penjaga dua pulau mulai diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tahun-tahun berlalu, dan jalur air yang dulu mengamuk kini menjadi bagian tetap dari peta alam. Arusnya sudah dapat dibaca, pasangnya dapat diperkirakan. Perahu-perahu mulai berani menyusuri tepiannya, meski belum menyeberang penuh. Dua daratan yang terpisah itu tumbuh dengan caranya masing-masing, seperti saudara kembar yang dibesarkan di rumah berbeda. Di sisi barat, wilayah yang kelak dikenal sebagai Pulau Jawa berkembang menjadi hamparan pemukiman besar. Tanah vulkaniknya subur, sungai-sungainya panjang dan bercabang. Masyarakat membangun ladang luas dan sistem pengairan teratur. Mereka mengembangkan aturan hidup yang rapi, kalender tanam, pembagian kerja, dan dewan tetua yang menetapkan hukum adat. Upacara dilakukan dengan tertib dan berlapis simbol, menekankan keselarasan antara tata manusia dan tata kosmos. Rumah-rumah dibangun dengan halaman terbuka dan balai musyawarah. Seni ukir dan tembang berkembang, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebagai cara menyimpan pengetahuan. Anak-anak diajarkan falsafah keseimbangan sejak kecil, menunduk pada alam, tegak pada kebenaran, halus dalam sikap. Para penjaga sumpah di barat dikenal sebagai perawat tatanan, mereka memastikan perubahan tidak merusak susunan. Di sisi timur, daratan yang kelak disebut Bali tumbuh dengan irama berbeda. Wilayahnya lebih berbukit dan dekat dengan gunung yang pernah dipindahkan. Masyarakatnya membangun tempat suci di banyak titik, di mata air, di batu besar, di percabangan hutan. Ritual dilakukan lebih sering dan lebih ekspresif. Tarian, nyala api, topeng, dan bunyi-bunyian menjadi bahasa doa. Jika di barat doa dilakukan pelan dan teratur, di timur doa digerakkan oleh tubuh dan bunyi. Mereka percaya roh alam senang dipanggil dengan gerak dan warna. Persembahan disusun indah setiap hari, bukan hanya pada peristiwa besar. Para penjaga sumpah di timur dikenal sebagai perawat getaran, mereka memastikan hubungan manusia dan roh tetap hidup. Meski berkembang berbeda, kedua sisi masih menyimpan kisah asal yang sama. Legenda tentang gunung yang dipindahkan dan daratan yang terbelah diceritakan di kedua pulau, dengan gaya berbeda, namun inti serupa. Di barat, kisah itu menjadi pelajaran tentang tata dan tanggung jawab. Di timur, menjadi kisah tentang pengorbanan dan keharmonisan roh. Sesekali, pada malam paling cerah, api dinyalakan di titik-titik tinggi kedua pulau, mengikuti tradisi lama. Cahaya di barat dibalas cahaya di timur. Isyarat sunyi bahwa mereka masih saling ingat. Wira, yang kini menjadi tetua penjaga, sering berdiri di tepi selat memandang seberang. Di belakangnya, generasi baru berlatih adat yang sudah mulai berbeda bentuk. Ia tidak merasa kehilangan. Ia justru melihat kebenaran sumpah lama, keseimbangan tidak selalu berarti kesamaan. Seperti dua nada, katanya kepada murid-muridnya, berbeda bunyi, tetapi indah jika selaras. Angin laut bertiup membawa aroma garam dan bunga hutan sekaligus, seakan dua dunia menyatu dalam satu napas, meski daratannya tak lagi satu. Usia para saksi peristiwa besar itu kini hampir habis. Rambut memutih, langkah melambat, namun ingatan mereka tetap tajam seperti pahatan di batu. Di kedua sisi selat, para penjaga generasi pertama mulai memanggil murid-muridnya untuk menerima warisan terakhir, bukan berupa benda, melainkan pemahaman. Wira, yang kini dikenal sebagai penjaga garis barat, mengumpulkan para penerus di tepi tebing saat matahari terbenam. Cahaya jingga memantul di permukaan air yang dulu lahir dari luka bumi. Arusnya tampak tenang, seolah tak pernah mengamuk. Banyak murid muda sulit membayangkan bahwa jalur air indah itu pernah berupa retakan api.
Kalian melihat air, kata Wira pelan, tetapi kami melihat ingatan. Ia menggambar satu garis di tanah dengan tongkatnya, lalu membelahnya menjadi dua. Manusia sering mengira perpecahan adalah kegagalan. Padahal kadang, perpisahan adalah cara alam menyelamatkan keduanya. Di sisi seberang, para penjaga timur mengajarkan hal serupa dengan cara berbeda. Mereka menyalakan dua api dari satu sumber bara, lalu memisahkannya ke dua tungku. Api itu menyala sama terang. Jika dipaksa tetap satu tungku, kata guru mereka, bara ini akan memadamkan dirinya sendiri. Ruang membuat nyala bertahan. Cerita tentang gunung yang dipindahkan tidak lagi hanya dianggap peristiwa kekuatan, melainkan kebijaksanaan. Para resi dulu tidak memilih jalan termudah, tetapi jalan yang menjaga kehidupan paling luas. Mereka menerima bahwa perubahan bentuk dunia adalah bagian dari menjaga isi dunia. Pesan itu mulai dirumuskan menjadi petuah yang diulang lintas generasi. Bahwa alam tidak selalu harus dilawan, seringkali harus didengarkan. Bahwa keseimbangan lebih penting daripada keutuhan bentuk. Bahwa jarak tidak selalu memutus, kadang justru menjaga hubungan. Para murid mencatatnya dalam ukiran, nyanyian, dan gerak ritual. Di barat, ia menjadi ajaran tata hidup dan hukum adat. Di timur, ia menjadi filosofi persembahan dan harmoni roh. Akar pesannya sama, cabangnya tumbuh berbeda. Nama-nama baru mulai dipakai untuk menyebut dua daratan itu, yang barat dikenal sebagai Pulau Jawa, yang timur sebagai Bali. Namun dalam ajaran para penjaga, keduanya masih disebut dengan satu istilah lama, saudara tanah. Menjelang akhir hayatnya, Wira kembali duduk di tepi selat pada malam berbintang. Salah satu murid bertanya, "Guru, apakah suatu hari daratan ini akan menyatu kembali?" Wira tersenyum tipis. Mungkin tidak dalam bentuk tanah, tapi bisa dalam ingatan, dalam nilai, dalam cara manusia memperlakukan alam. Persatuan tidak selalu berarti tanpa batas, kadang berarti saling menghormati batas. Angin malam berembus lembut. Di kejauhan, tampak titik-titik api dari sisi seberang, ritual cahaya masih dilakukan. Wira menutup mata dengan tenang. Dunia telah berubah bentuk. Namun makna keseimbangannya kini dijaga dengan sadar. Musim terus berganti, generasi datang dan pergi, namun kisah tentang terbelahnya daratan tetap hidup di antara nyala api ritual dan bisikan dongeng malam. Anak-anak mendengarnya sebelum tidur, para murid mempelajarinya saat upacara kedewasaan, dan para tetua mengulangnya setiap kali manusia mulai lupa batas. Selat yang dahulu lahir dari retakan kini menjadi jalur kehidupan. Ikan bermigrasi melaluinya, perahu menari di atas arusnya, dan angin laut membawa kabar dari dua arah. Orang-orang mulai berani menyeberang saat musim tenang. Mereka terkejut menemukan bahwa meski adat berkembang berbeda, rasa hormat pada gunung, hutan, dan air tetap sama kuat di kedua sisi. Di barat, masyarakat di Pulau Jawa membangun pusat-pusat pembelajaran adat dan perbintangan. Mereka memetakan musim, membaca tanda langit, dan mengajarkan tata hidup yang terukur. Mereka percaya keteraturan adalah bentuk syukur. Di timur, masyarakat di Bali memperkaya seni ritual, tarian sakral, dan persembahan harian. Mereka percaya keindahan adalah bahasa syukur. Warna, gerak, dan bunyi menjadi jembatan antara manusia dan yang tak terlihat. Suatu ketika, perwakilan penjaga dari dua pulau bertemu di sebuah batu karang besar di tengah selat saat air surut terendah. Mereka tidak datang untuk menyatukan kembali daratan, mereka datang untuk menyatukan ingatan. Di sana mereka menanam dua simbol, batu gunung dari barat dan air kendi suci dari timur. Keduanya diletakkan berdampingan. Biarlah ini menjadi penanda, kata pemimpin rombongan, bahwa kita tidak dipisahkan untuk bermusuhan, tetapi untuk saling menjaga dari sisi berbeda. Sejak saat itu, lahirlah tradisi pertemuan tengah, dilakukan beberapa generasi sekali, ketika utusan kedua pulau bertukar benih tanaman, kisah, dan doa. Tidak ada yang merasa lebih tua atau lebih asli. Keduanya mengakui satu sumber legenda. Para pencerita kemudian menutup kisah ini dengan kalimat yang sama, dari masa ke masa. Bahwa dunia kadang berubah bentuk demi mempertahankan isi. Bahwa retakan bisa menjadi sungai kehidupan. Bahwa saudara tidak selalu tinggal berdampingan untuk tetap terhubung. Pada suatu malam yang jernih,
bintang-bintang tampak sangat dekat di langit selatan. Ombak bergerak lembut, seolah mengulang napas purba bumi. Di tepi pantai dua pulau, api kecil menyala hampir bersamaan, tanpa aba-aba, tanpa pesan, hanya naluri warisan. Legenda itu tidak pernah ditulis pertama kali di batu atau daun lontar. Ia ditulis di sikap manusia terhadap alam. Dan selama gunung dihormati, hutan dijaga, serta air diperlakukan suci, selama itu pula kisah terpisahnya Bali dan Jawa tidak akan menjadi cerita perpecahan, melainkan cerita keseimbangan. Gunung berapi. Legenda terpisahnya Bali dan Pulau Jawa bukan sekadar kisah tentang daratan yang retak dan laut yang masuk di antaranya. Ia adalah pengingat bahwa alam selalu mencari keseimbangan, dan manusia adalah bagian dari persamaan itu. Gunung bisa bergeser, tanah bisa terbelah, tetapi nilai menjaga harmoni tidak boleh runtuh. Dari satu asal lahir dua jalan budaya. Dari satu peristiwa lahir banyak kebijaksanaan. Perbedaan bukanlah akhir dari persaudaraan, melainkan cara semesta memastikan kehidupan terus berjalan tanpa saling menghancurkan. Selama manusia masih menyalakan api penghormatan pada alam, masih mendengar tanda-tanda bumi, dan masih merawat warisan leluhur, maka legenda ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dalam sikap, bukan hanya cerita. Dan setiap kali ombak bergerak di antara dua pulau itu, seakan bumi berbisik pelan. Keseimbangan selalu lebih penting daripada kebersamaan yang dipaksakan. Gelombang air gunung berapi. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu, cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.